Syah. Ya Allah, Syah. Kenapa? Kok kamu nangis? Hah? Ini kamu lihat. Aku nggak ngeliat wajah terpaksa yang kamu bilang tadi. Mas dapat foto ini dari mana, Mas? Ini siapa yang foto? Ada warga yang nggak sengaja lewat rumah kita melihat perbuatan kalian. Terus mereka foto. Dan barusan aku ditegur. Karena kamu berbuat seperti ini terhadap orang yang bukan murim kamu, Aisyah. Syah, Ibu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena semua ini kan memang udah keputusan kamu sendiri. Ibu udah yakin pasti akan ada fitnah, seuzon, dengki. Seandainya kamu mau ikut sama ibu ke kampung, Syah, kamu nggak perlu mengalami seperti ini. Enggak, Bu. Ini udah jadi keputusannya Aisyah. Mau gimana pun sakit hatinya udah Aisyah ambil semuanya, Bu. Aisyah nggak mungkin ninggalin Mas Dimas. Ya, kalau memang begitu ibu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Syah. Menurut ibu, kamu bicara aja sama Dimas sejujurnya. Kalau kamu memang disuruh sama Ibu Lydia dan mengurus Setia, jadi bukan keinginan kamu sendiri. Jadi fitnah itu memang mengada-ada, Syah. Tapi Bu, kalau misalnya Aisyah kasih tahu Mas Dimas, nanti Mas Dimas bakal berantem. Aisyah nggak mau, nanti Aisyah dibilang tukang adu domba, Bu. Aduh, gimana ya? Ya udah, kalau gitu ya kamu ngaku aja kalau kamu salah. Karena kan memang sebetulnya kamu salah juga. Karena kamu sudah menyetujui untuk mengurus Setia kan. Nah setelah itu kamu yakinkan Dimas lagi aja bahwa kamu tuh sebenarnya memang gak ada perasaan apa-apa Syah sama Setia. Kamu minta maaf aja deh sama Dimas menurut ibu. Ya udah, Aisyah bakal minta maaf sama Mas Dimas. Kayaknya udah enakan nih. Bosan juga di kamar terus. Aisyah. Mas. OMG! Apa-apa? Apa-apaan sih ini? Hah? Emang dasar kamu ya, perempuan nggak tahu diri banget. Kamu berusaha banget ya, godain Setia, hah? Usaha banget kamu tuh ya. Mam, tadi nggak sengaja tabrakan. Terus dia jatuh, ya Setia apa yang nolongin? Setia, please ya, please banget. Kamu nggak usah terus-terusan belain dia ya. Mama tahu betul ini perempuan macam apa. Emang ini Mam, nggak Mam, tahu diri kamu. Mam udah Ya, dong, Mam, jangan nyalain diri Aisyah kamu. terus bisa nggak sih, Mam? Udah apa ini, Ma?
Ada apa sih, Ma? Pas banget nih ada kalian berdua ya. Dimas, please ya. Ini nih, istri muda kamu ya makin lama makin kelewatan banget. Baru aja kena tegur, sekarang usaha lagi godain Setia. Aisyah, coba jelaskan, ada apa ini? Tadi itu kita nggak sengaja tabrakan. Terus Aisyah jatuh, gue refleks nolong. Mama udah deh, jangan ngomong sembarangan gitu. Setia please ya. Kamu jangan lagi terus belain dia. Ya, please. Setia, lihat mama. Lihat mama. Ini jangan-jangan ya. Kamu ada hubungan spesial sama dia? Iya, kamu ada hubungan spesial sama perempuan ini? Mama ngomong tanpa apa sih? sepengetahuan kami, iya. Mam, please stop it. Aisyah, ngomong dong. Mas Dimas. Mas ini fitnah, Mas. Tapi bener apa yang dia ngomong sama Setia tadi, aku mau masuk, Mas Setia mau keluar, terus kita tabrakan, Mas Setia cuma bantuin aku aja. Terus gak lama Ibu Lili datang, itu doang, Mas. Tuh, dengerin Aisyah ngomong. Gak ada apa-apa, Dim. Mas Setia, bisa nggak diem dulu, Mas? Jangan belain aku, nanti malah salah paham. Lu kenapa nyalain gue? Udah, cukup. Setia, ini juga salah kamu. Salah gue? Gue nolongin loh di mana letak salah gue. Sekarang kamu lihat. Apa Aisyah lagi sakit? Apa dia lagi nggak bisa berdiri? Enggak kan? Istri saya sehat 100%. Dia nggak lagi sakit dan lemah kondisinya. Jadi nggak perlu kamu tolong. Tanpa kamu tolongin, Aisyah nggak akan jatuh. Kalaupun dia jatuh, dia bisa berdiri lagi. Saya yakin ini cuma akal-akalan kamu aja kan. Kamu curi kesempatan supaya bisa pegang-pegang istri saya. Iya. Sebagai suami saya keberatan. Dan ini peringatan keras buat kamu, Setia. Dimas, lu bilang gue cari kesempatan untuk menyentuh istri lo, istri muda lo. Lo pikir gue orang apaan, Dim? Gue apaan emang? Namanya juga gak sengaja, Dim. Kita tabrakan dan dia mau jatuh, gue refleks nolongin. Di mana salah gue? Kalaupun itu Bititin yang jatuh, siapapun itu, gue tolongin. Kamu dengar ya, Setia? Belakangan saya sering mendengar cerita tentang kamu dan Aisyah. Maksudnya apa? Apa perlu saya berhenti kerja untuk jagain Aisyah? Supaya kamu gak ganggu? Iya. Lu ngomong apa sih? Hah? Lu diem ya? Diem lu, Dim. Kenapa nunjuk-nunjuk? Kamu gak suka? Mas udah dulu ya, tenang kamu ya. Lihat kan? Lihat gak? Ini gara-gara kamu ya. Lihat anak saya berdua jadi ribut. Ngeselin banget nih orang ya. Mam. Sebelum ada kamu ini rumah ya tenang, tentram, damai. Tapi begitu ada kamu rusuh semuanya. Mam. Udah. Mam, Mendingan udahlah. kamu balik ke pavilion dan jangan keluar. Cepetan balik. Ma, udah, Ma. Mama, udah dong. Kau berdua pergi yang jauh sejauh Bisa. mungkin. Kamu jangan lagi terus belain dia. Ya, ini jangan-jangan ya. Kamu ada hubungan spesial sama dia? Iya, kamu ada hubungan spesial sama perempuan ini. Kalau aku masuk ke dalam rumah dan ibu melihat aku kayak gini, lagi ibu khawatir lagi.
Ya? Bu, Gimana? Udah minta maaf belum sama Dimas? Dia ngomong apa akhirnya? udah Bu. Sekarang semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah, syukur Ibu lega dengarnya. Kamu ngomongnya gimana? Cerita dong sama Ibu. Aisyah kalau bisa ceritain nanti bisa nggak Bu? Soalnya mau mandi gerah banget. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kamu mandi aja. Ibu juga udah buatin daging rendang ya buat kamu. Nanti kamu makan ya. Apa aku nyerah aja? Apa aku pulang ke kampung seperti yang Ibu mau? Biar semuanya nggak ada yang berantem lagi di sini. Kok sama sih bunganya yang dikasih Mas Dimas ke aku? Aduh, tapi ngambilnya pakai apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bianca, tumben kesini. Ada apa? Bu Dina, Aisyahnya ada. Saya perlu ketemu sama Aisyah. Ada di kamar. Yaudah, masuk. Makasih. Belum Bu. Aku belum selesai mandinya. Aisyah, ini aku Bianca. Aisyah, Mbak Bianca, aku duduk ya. kenapa kesini Mbak? Kamu tenang aja. Aku kesini, aku mau ngomong baik-baik kok sama kamu. Kamu gak usah khawatir ya. Aku minta maaf ya atas kejadian tadi. Pasti kamu sakit hati sekali dengan kata-katanya Mama. Aku juga mau minta maaf atas nama Mama dan keluarga. Itu kejadian yang sangat tidak mengenakan pasti buat kamu. Semua juga emosi tadi. Kamu gak usah ambil ke hati ya. Gak apa-apa Mbak. Makasih ya. Udah sampein ke aku. Ya nanti pelan-pelan aku akan coba bicarain sama Mama supaya Mama gak terlalu gangguin kamu lagi. Ya tapi kamu tahu Mama kan sifatnya kayak gimana? Pelan-pelan ya. Iya Mbak, gak apa-apa kok.